Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16. Ketika Ranggoskowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Labangan Daja ke Keraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan. Sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis, apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Membicarakan kota Pamekasan yang memiliki sejuta sejarah, tidak luput dari fenomena ajaib api tak kunjung padam yang berhasil menarik banyak sekali pengunjung dan perhatian masyarakat. Madura adalah pulau eksotis yang terkenal dengan jembatan Suramadu, kerapan sapi, dan celiritnya. Madura masih punya satu objek wisata yang spesial, yaitu api tak kunjung padam. Fenomena ini berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Api tak kunjung padam adalah fenomena alam yang unik. Sesuai dengan namanya, terdapat api yang muncul dari tanah dan tidak akan pernah padam walaupun hujan deras. Keunikan dari wisata api tak kunjung padam ini adalah semburan api yang berasal dari bawah permukaan tanah atau perut bumi. Hebatnya, meski diguyur air, api di sini akan tetap menyala. Keajaiban api abadi ini sudah sangat terkenal khususnya bagi masyarakat Madura. Jadi tidak heran apabila setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi wisatawan yang penasaran ingin melihat secara langsung semburan api menyembur dari celah tanah. Konon katanya, api tak kunjung padam ini berasal dari sebuah kisah suatu legenda pernikahan ajaib Kimoko pada sekitar tahun 1605 Saka atau tahun 1683 Masehi. Hiduplah seorang penggelana penyebar agama Islam yang memiliki kesaktian luar biasa bernama Kimoko dengan nama aslinya Raden Wigno Kenongo. Ia adalah seorang pencari ikan yang bertempat tinggal di hutan yang tandus. Aptinah merupakan salah satu penduduk di sekitar api tak kunjung padam Kak Dinto. Otabang se kasohor sebut apoi dengka. Asal mulai pon apoi dengka Kak Dinto. Mulai zaman Kemoko Kak Dinto merupakan awal abad ke-16 di Pamekasan. Tor Kemoko Kak Dinto merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam Pulau Madu. Apoi dengkah Kak Dinto mulai sejak zamanipun Kemoko. Tor menurut ceritaipun masyarakat Kak Dinto awali sareng Kemoko sejaipun nancepak hitong kadeh dek katana. Salastarenipun muncul apoi saya keluar esetiin tongkat Kemoko. Bermula saat Kimoko mendengar berita bahwa raja dari kerajaan Palembang sedang dirundung kesedihan karena putrinya tengah menderita sakit yang tak kunjung sembuh, meski banyak tabib yang sudah mengobatinya. Pada kesempatan itu, Kimoko terpanggil untuk mencoba mengobati penderitaan sang putri raja, yang pada akhirnya putri raja tersebut berhasil sembuh dari sakitnya. Sang raja sangat terkejut dan gembira, begitu pula sang putri. Melihat kejadian ini, sang raja merasa berhutang budi kepada Kimoko dan sesuai janjinya, sang raja menganugerahkan hadiah berupa peti kepada Kimoko. Setelah peti tersebut sampai ke tangan Kimoko dan dibukanya,
Ternyata dari dalam terjelma seorang putri yang amat cantik jelita. Itulah Siti Suminten, putri raja yang sengaja dianugerahkan kepada Kimoko untuk dijadikan istri. Menghadapi kenyataan ini, Kimoko sangat gembira hatinya. Namun kegembiraan itu sejenak berubah menjadi rasa risau, karena kebersamaan dengan itu pula tersirat suatu berita bahwa tak lama lagi rombongan dari kerajaan akan segera datang ke tempat kediaman Kimoko untuk melangsungkan perayaan pernikahan. Kerisauan Kimoko disebabkan karena tempat kediaman serta segala kebutuhan perayaan sangat tidak memungkinkan. Namun, kerisauan tersebut akhirnya sirna setelah Kimoko memusatkan batin melalui semedinya untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan menancapkan tongkat saktinya, berdirilah bangunan istana yang sangat megah. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sumber makanan, air, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, Kimoko menancapkan tongkatnya pada tanah. Pada saat itulah tercipta sumber air yang akhirnya menjadi telaga Seria, pencarahan kibaran api yang senantiasa menyala dan akan berguna untuk kebutuhan manusia. Dengan demikian, puaslah hati Kimoko dan pelaksana pesta pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Namun, saat upacara pernikahan usai dan segenap keajaiban sirna, hanya tersisa pancaran kobaran api yang tidak sirna. Melihat hal itu, Kimoko menghampiri api itu dan menyuruhnya kembali ke asalnya. Akan tetapi ajaib, sang api pun berkata, "Biarkan aku tetap di sini untuk menemani seluruh anak cucumu hingga akhir hayat." Untuk sehari-harinya tempat ini juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari Kabupaten Pamekasan ataupun luar kabupaten, bahkan juga ada yang dari Pulau Jawa. Seperti yang dapat dilihat, banyak sekali kegiatan dapat dilakukan di tempat ini, seperti misalnya bakar jagung dan lain-lain, dan juga banyak pusat perbelanjaan yang dapat dibeli oleh para wisatawan. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya berikan. Matur sekelangkong sudah berkunjung ke Apoi Dengkah. Oh,